menjelaskan apa itu koloid. Jadi koloid adalah jenis campuran heterogen yang berasal dari dispersi suatu zat di dalam zat lain yang dicampurkan. Lalu ada jenis-jenis sistem depresi. Ada sol padat, yaitu fase terdispersi padat dalam fase terdispersi padat. Contohnya seperti batu aki, beberapa jenis keramik. Lalu ada sol, fase terdispersi padat dalam fase terdispersi cair. Contohnya seperti cat, tinta, dan getah. Lalu ada aerosol padat, di mana fase terdispersi padat dalam fase terdispersi gas, contohnya seperti asap dan debu. Lalu ada aerosol, fase di mana terdispersi cair dalam fase terdispersi gas, contohnya itu seperti kabut dan awan. Padat, fase terdispersi cair dalam fase terdispersi padat, contohnya itu seperti agar-agar dan gelatin. Lalu ada emulsi, di mana fase terdispersi cair dalam fase terdispersi cair, contohnya seperti susu, minyak dalam air. Lalu ada buih padat, di mana fase terdispersi gas dalam fase terdispersi padat, contohnya seperti batu busa dan spons. Lalu ada buih, fase terdispersi gas dalam fase terdispersi cair, contohnya seperti busa sabun, busa dan busa pemadam kebakaran. Lalu ada perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Jadi larutan itu adalah homogen yang tidak dapat dibedakan menggunakan mikroskop ultra. Lalu semua partikelnya itu berdimensi 1 nm. Lalu dia tuh hanya mempunyai satu fase. Dia tuh stabil, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat disaring, dan menampilkan warna jernih. Seperti contohnya itu seperti larutan gula. Lalu ada koloid. Koloid secara mikroskopis bersifat homogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Lalu partikelnya berdimensi di antara 1 nm sampai 100 nm. Dia tuh memiliki dua fase. Dia tuh stabil, tidak dapat dipisahkan, dapat disaring menggunakan penyaring. Lalu warnanya itu keruh bisa jernih, contohnya seperti santan. Lalu ada suspensi. Suspensi itu heterogen. Dia tuh partikelnya berdimensi 100 nm. Dia tuh ada dua fase. Dia tuh tidak dapat atau tidak stabil dan mudah dipisahkan, dapat disaring dan keruh. Warnanya tuh keruh. Lalu contohnya itu seperti air kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Mudi Bastian dari kelas 11-3. Saya akan mempresentasikan materi kimia tentang koloid. Jenis dan contoh sistem koloid. Sistem koloid yang pertama itu ada sol padat, fase terdispersinya itu padat dan medium terdispersinya itu padat. Contohnya itu ada kaca berwarna, intan hitam, garam, tambang biru, batu mulia, lipstik, dan pensil alis. Yang kedua itu ada sol cair atau gel. Fase terdispersinya itu padat dan medium terdispersinya itu cair. Contohnya itu ada kanji, minyak rambut, deodoran, tinta, cat, darah, cat kuku, masker, dan sol logam. Yang ketiga itu ada aerosol padat. Fase terdispersinya itu padat dan medium terdispersinya itu gas. Contohnya itu ada debu, asap, dan rokok. Yang keempat itu ada aerosol cair. Fase terdispersinya cair dan medium terdispersinya itu gas. Contohnya itu ada kabut, awan, hairspray, obat nyamuk, parfum, dan cat semprot. Yang kelima itu ada emulsi padat. Fase terdispersinya itu cair dan medium terdispersinya itu padat. Contohnya itu ada mentega, keju, dan mutiara. Yang keenam itu ada emulsi cair. Fase terdispersinya itu cair dan medium terdispersinya itu cair. Contohnya itu ada susu, santan, krim, pembersih muka, dan mayones. Yang ketujuh itu ada busa padat. Fase terdispersinya itu gas dan medium terdispersinya itu padat. Contohnya itu ada batu apung dan styrofoam. Yang ke-8 itu ada busa cair. Fase terdispersinya itu gas dan medium terdispersinya itu cair. Contohnya itu ada busa sabun dan krim kocok. Lanjut kita masuk ke sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid yang pertama itu ada efek tindal. Peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu sorot lampu atau senter atau proyektor di udara yang berkabut. Yang kedua itu ada sinar matahari melalui celah-celah dedaunan pada waktu pagi yang berkabut. Yang ketiga itu ada terjadinya pelangi.
Yang kedua, sifatnya itu ada gerak Brown. Gerak acak atau zigzag partikel koloid karena tumbukan antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Gerak Brown menyebabkan sistem koloid stabil atau tidak mengendap. Contohnya yaitu debu yang ada di udara. Yang ketiga itu ada adsorpsi, yaitu peristiwa penyerapan partikel, ion, molekul pada permukaan koloid di saat koloid menyerap ion atau partikel yang bermuatan, menyebabkan partikel koloid juga ikut bermuatan. Contohnya yaitu penyembuhan sakit perut dan norit, penjernihan air dengan tawas, pemutihan gula tebu, dan penghilangan bau badan dengan deodoran. Kita lanjut yang keempat, yaitu elektroforesis, yaitu bergeraknya partikel-partikel koloid yang bermuatan karena pengaruh medan listrik. Contoh atau penerapannya adalah penentuan muatan suatu partikel koloid. Jadi jika partikel koloid berkumpul di elektroda positif, berarti koloid bermuatan negatif. Sebaliknya, jika partikel koloid berkumpul di elektroda negatif, berarti koloid bermuatan positif. Yang kedua, contohnya itu ada identifikasi DNA. Yang ketiga, cara kerja alat Cottrell atau penyaringan debu atau polusi pabrik. Yang kelima, ada koagulasi, yaitu penggumpalan partikel-partikel koloid karena adanya pemanasan, penambahan elektrolit, atau penambahan koloid yang muatannya berlawanan. Makin besar muatan elektrolit yang ditambahkan, maka proses penggumpalan juga akan semakin efektif. Contohnya yaitu pengolahan karet dari lateks, pengendapan lumpur dengan tawas, pembentukan delta di muara sungai, penggumpalan debu atau asap pabrik dengan alat Cottrell, yang terakhir pemanasan putih telur. Sifat yang keenam yaitu dialisis, yaitu pemurnian koloid dari partikel-partikel atau ion molekul pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contohnya itu yang pertama terjadinya pada proses cuci darah dengan menggunakan alat dialisator. Yang kedua, proses kerja ginjal dalam membersihkan darah. Yang terakhir, sifat-sifatnya yaitu koloid pelindung. Koloid yang dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firnisa Ulia. Saya akan menjelaskan pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Pada cara ini, pembuatan dilakukan dengan cara menggabungkan partikel kecil atau partikel larutan dengan partikel yang lebih besar. Secara sederhana, pembuatan ini menggabungkan koloid yang sudah ada dengan partikel kecil yang lainnya. Penggabungan ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan reaksi redoks, dekomposisi, dan reaksi hidrolisis. Yang pertama itu ada reaksi redoks. Reaksi redoks yang merupakan reaksi ditandai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi. Contohnya itu pada pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. Yang selanjutnya itu ada reaksi dekomposisi, yang merupakan reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya pada pembuatan sol AS2S3 dengan mengalirkan gas asam sulfida ke dalam larutan arsenik. Yang terakhir itu ada reaksi hidrolisis, yang merupakan reaksi suatu senyawa dengan molekul air untuk menghasilkan sol logam. Contohnya itu pada pembuatan sol FeOH3 dengan mencampurkan larutan jenuh FeCl3 ke dalam air mendidih dan diaduk hingga larutan berwarna merah kecoklatan. Selanjutnya, pembuatan koloid dispersi. Pembuatan koloid secara dispersi adalah dengan memecah partikel kasar menjadi partikel koloid. Proses yang pertama yaitu mekanik atau dispersi langsung.
Partikel kasar dapat diperkecil dengan menggiling atau menggerus partikel tersebut sampai ukuran tertentu. Kemudian diaduk dengan medium dispersi. Contohnya serbuk belerang dengan kristal inert atau gula pasir. Setelah digerus secara bersamaan ditambahkan air dan menjadi sol belerang. Yang kedua ada peptidisasi, memecah partikel-partikel kasar atau suatu endapan dengan bantuan zat pemecah. Contohnya karet dipeptidisasi dengan bensin, agar-agar dengan air, nitroselulosa dengan aseton, dan endapan NiS dengan H2S. Lalu yang terakhir itu busur Bredig, yang merupakan alat khusus yang digunakan untuk membentuk koloid logam. Proses ini dilakukan dengan cara meletakkan logam yang akan dijadikan koloid sebagai elektroda dalam medium dispersi. Kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat pada setiap ujung-ujungnya sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Mula-mula logam atom akan terlempar ke dalam listrik air. Lalu atom-atom itu akan kondensasi hingga akhirnya membentuk koloid. Cara busur Bredig merupakan gabungan antara cara dispersi dan kondensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas 6 perbedaan antara larutan koloid dan suspensi. Oke, langsung aja simak videonya ya. Iya, lo. Jadi di sini pertama ada serbuk susu yang udah dimasukin ke dalam gelas, terus ada serbuk kopi sama juga yang udah dimasukin ke gelas, dan yang terakhir ini ada gula. Jadi langsung aja kita coba mempraktekannya. Langsung cobain. Yang pertama dari gula ya. Kita isi air dulu. Nah, habis itu kita aduk sampai merata ya. Nah, yang kedua kita tuang ke serbuk susu. Nah, habis itu kita aduk juga. Nah, yang ketiga ada kopi. Kita aduk sampai merata juga. Oke, udah. Sekarang mari kita melihat jumlah fase yang terlihat secara fisik dengan menggunakan mata indera secara langsung. Pada gaya 1 hanya terdapat fase homogen yang jernih dan stabil. Di sini tampak terlihat terjadi pemisahan fase ataupun endapan nih. Di bagian sini tuh terlihat ada endapan gitu. Terus selanjutnya kita ganti. Sekarang mari kita melihat jumlah fase yang terlihat secara fisik dengan menggunakan mata indera secara langsung pada gaya. Oke, jadi pada gelas yang kedua tampak terlihat hanya satu fase meskipun sebenarnya ada dua fase atau bahkan lebih. Keruh tampak stabil, namun campuran ini dapat dipisahkan akibat proses pemanasan dan pendinginan. Lanjut pada gelas yang ketiga. Oke, lanjut. Terus di sini ada pada gelas ketiga ini terlihat nyata ya, terdiri dari 2 fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan tidak stabil gitu. Jadi dia tuh
di larutannya itu dia tidak meskipun sudah diaduk dia tuh tidak merata dari si serbuk kopinya tadi itu gitu, makanya dia tidak stabil terus terpisah. Jadi sekian praktek video koloid dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
materi kimia yaitu koloid. Jenis dan contoh sistem koloid. Sistem koloid yang pertama itu ada sol padat. Fase terdispersinya itu padat dan medium terdispersinya itu padat. Contohnya itu ada kaca berwarna, intan hitam, garam tambang biru, batu mulia, lipstik, dan pensil alis. Yang kedua itu ada sol cair atau gel. Fase terdispersinya itu padat, mediumnya terdispersinya itu cair, dan contohnya itu ada kanji, minyak rambut, deodoran, tinta, cat darah, cat kuku, masker, dan sol logam. Yang ketiga itu ada aerosol padat. Fase terdispersinya itu padat dan medium terdispersinya itu gas. Contohnya itu ada debu, asap, rokok. Yang keempat itu ada aerosol cair. Fase terdispersinya itu cair dan medium terdispersinya itu gas. Contohnya itu ada kabut, awan, hairspray, obat nyamuk, parfum, dan cat semprot. Yang kelima itu ada emulsi padat. Fase terdispersinya cair dan medium terdispersinya padat. Contohnya itu ada mentega, keju, dan mutiara. Yang keenam ada emulsi cair. Fase terdispersinya cair dan medium terdispersinya cair. Contohnya itu ada susu, santan, krim, pembersih muka, dan mayones. Yang ketujuh ada busa padat. Fase terdispersinya gas dan medium terdispersinya itu padat. Contohnya itu ada batu apung dan styrofoam. Kemudian terakhir yang ke-8 itu ada busa cair. Fase terdispersinya gas dan medium terdispersinya itu cair. Contohnya itu ada busa, sabun, krim kocok. Kemudian lanjut yaitu sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid yang pertama ada efek Tyndall. Peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu sorot lampu senter proyektor di udara yang berkabut. Yang kedua itu ada sinar matahari melalui celah-celah dedaunan pada waktu pagi yang berkabut. Yang ketiga terjadinya pelangi. Sifat yang kedua itu tentang gerak Brown. Gerak acak atau zigzag partikel koloid karena tumbukan antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersinya. Gerak Brown menyebabkan sistem koloid stabil atau tidak mengendap. Contohnya yaitu debu yang ada di udara. Yang ketiga ada adsorpsi. Peristiwa penyerapan partikel ion molekul pada permukaan koloid. Di saat koloid menyerap ion atau partikel yang bermuatan, menyebab partikel koloid juga ikut bermuatan. Contohnya yaitu penyembuhan sakit perut dan norit, penjernihan air dengan tawas, pemutihan gula tebu, dan penghilangan bau badan dengan deodoran. Lanjut, yang keempat itu ada elektroforesis. Bergeraknya partikel koloid yang bermuatan karena pengaruh medan listrik. Contohnya atau penerapannya itu penentuan muatan suatu partikel koloid. Jadi, jika partikel koloid berkumpul di elektroda positif, berarti koloid bermuatan negatif. Sebaliknya, jika partikel koloid berkumpul di elektroda negatif, berarti koloid bermuatan positif. Yang kedua itu ada identifikasi DNA. Yang ketiga itu cara kerja alat Cottrell atau penyaringan debu atau polusi pabrik. Yang kelima itu ada koagulasi. Penggumpalan partikel-partikel koloid karena adanya pemanasan, pemandahan elektrolit atau penambahan koloid yang muatannya berlawanan. Makin besar muatan elektrolit yang ditambahkan, maka proses penggumpalan juga akan semakin efektif. Contohnya yaitu pengolahan karet dari lateks, pengendapan lumpur dengan tawas, pembentukan delta di muara sungai, penggumpalan debu atau asap pabrik dengan alat Cottrell, dan yang terakhir pemanasan putih telur. Selanjutnya, yang keenam ada dialisis, yaitu pemurnian koloid dari partikel-partikel ion, molekul, pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contoh penerapannya yaitu terjadinya pada proses cuci darah dengan menggunakan alat dialisator.
Yang kedua, proses kerja ginjal dalam membersihkan darah. Yang terakhir, ada koloid pelindung, yaitu koloid yang dapat melindungi koloid lainnya dari proses koagulasi atau penggumpalan. Contohnya yaitu penambahan gelatin pada es krim, penambahan kafein pada susu, dan penambahan lecitin pada margarin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firnisa Ulia. Saya akan menjelaskan pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Pada cara ini, pembuatan dilakukan dengan cara menggabungkan partikel kecil atau partikel larutan dengan partikel yang lebih besar. Secara sederhana, pembuatan ini menggabungkan koloid yang sudah ada dengan partikel kecil yang lainnya. Penggabungan ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan reaksi redoks, dekomposisi, dan reaksi hidrolisis. Yang pertama itu ada reaksi redoks. Reaksi redoks yang merupakan reaksi ditandai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi, contohnya itu pada pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. Yang selanjutnya itu ada reaksi dekomposisi, yang merupakan reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya pada pembuatan sol AS2S3 dengan mengalirkan gas asam sulfida ke dalam larutan arsenik. Yang terakhir itu ada reaksi hidrolisis, yang merupakan reaksi suatu senyawa dengan molekul air untuk menghasilkan sol logam. Contohnya itu pada pembuatan sol FeOH3 dengan mencampurkan larutan jenuh FeCl3 ke dalam air mendidih dan diaduk hingga larutan berwarna merah kecoklatan. Selanjutnya, pembuatan koloid dispersi. Pembuatan koloid secara dispersi adalah dengan memecah partikel kasar menjadi partikel koloid. Proses yang pertama yaitu mekanik atau dispersi langsung. Partikel kasar dapat diperkecil dengan menggiling atau menggerus partikel tersebut sampai ukuran tertentu. Kemudian diaduk dengan medium dispersi. Contohnya serbuk belerang dengan kristal inert atau gula pasir. Setelah digerus secara bersamaan ditambahkan air dan menjadi sol belerang. Yang kedua ada peptidisasi, memecah partikel-partikel kasar atau suatu endapan dengan bantuan zat pemecah. Contohnya karet dipeptidisasi dengan bensin, agar-agar dengan air, nitroselulosa dengan aseton, dan endapan NiS dengan H2S. Lalu yang terakhir yaitu busur Bredig, yang merupakan alat khusus yang digunakan untuk membentuk koloid logam. Proses ini dilakukan dengan cara meletakkan logam yang akan dijadikan koloid sebagai elektroda dalam medium dispersi. Kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat pada setiap ujung-ujungnya sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Mula-mula logam atom akan terlempar ke dalam listrik air. Lalu atom-atom itu akan kondensasi hingga akhirnya membentuk koloid. Cara busur Bredig merupakan gabungan antara cara dispersi dan kondensasi.